Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Dagang dengan materi buku besar pembantu piutang. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu dari segi keterampilan kita akan menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu piutang pada perusahaan dagang, dan dari segi keterampilan kita akan melakukan pencatatan ke transaksi ke dalam buku besar pembantu piutang. Yang pertama, sebelum melakukan pencatatan, kita akan mengenal dulu apa sih itu buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang itu sama dengan buku atau tempat khusus untuk mencatat perubahan piutang kepada debitor secara individual. Maksudnya di sini yaitu perubahan piutang ke per debitor atau per pelanggan. Jadi pelanggan punya utang ke kita, kita catat per transaksinya atau per pelanggannya. Jadi dengan adanya buku besar ini kita dapat mengetahui berapa jumlah piutang setiap pelanggan yang kita miliki. Itu dari segi definisi. Nah, manfaat diperlukannya atau manfaat dilakukannya pencatatan pada buku besar pembantu piutang yaitu yang pertama, kita dapat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Maksudnya bagaimana? Dengan adanya buku besar pembantu piutang, maka dipastikan tingkat kebenaran laporan keuangan itu akan menjadi lebih valid. Karena dengan adanya buku besar itu kita dapat mengetahui kesalahan lebih dini jika memang pencatatan transaksi itu ada kesalahan. Yang kedua, manfaat yang kedua yaitu sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan buku besar umum. Jadi di sini manfaat buku besar pembantu yaitu sebagai alat untuk mengontrol apakah buku besar umum itu sudah benar atau belum. Seperti itu. Jadi kita samakan pencatatan antara buku besar umum dengan buku besar pembantu piutang. Seperti itu. Yang ketiga yaitu mempermudah pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait di sini pastinya adalah para pelanggan atau debitur. Jadi mempermudah kita mencari berapa sih jumlah piutang kita di pelanggan A, B, dan C. Jadi lebih mudah untuk dideteksi. Yang keempat yaitu adanya pembagian tugas dalam pengerjaan akuntansi. Jadi kalau di perusahaan besar itu ada pembagian tugas. Jadi semuanya kadang-kadang bisa dilakukan oleh beberapa orang. Jadi tidak dilakukan sendiri. Seperti itu. Itu ada pun manfaat-manfaat dari dilakukannya pencatatan pada buku besar pembantu piutang. Nah, selanjutnya untuk melakukan pencatatan kita harus tahu dulu sumbernya. Nah, pencatatan pada buku besar pembantu piutang yang pertama kita harus mengenal dulu, kita harus mengingat apa-apa saja yang berhubungan dengan piutang. Yang pertama pastinya adalah sales journal. Sales journal digunakan untuk penjualan secara kredit. Jadi seperti ini sales journalnya itu adalah sumber pencatatan kita. Sales journal ini bukti transaksinya pastinya berasal dari faktur penjualan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yang berhubungan dengan piutang lagi adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini bukti transaksinya biasanya kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas adalah bukti transaksi, bukti penerimaan kas di sini. Nah, biasanya untuk transaksi yang dari jurnal penerimaan kas itu biasanya mengurangi piutang. Dan yang ketiga adalah dari jurnal umum. Di sini transaksi apa yang berhubungan dengan piutang, yaitu transaksi dari retur penjualan. Itu adalah sumber pencatatannya.
Nah, ini adalah contoh pencatatan buku besar pembantu piutang. Yang pertama yaitu pencatatan yang berasal dari faktur penjualan, yaitu penjualan secara kredit. Faktur penjualan kita masukkan ke dalam jurnal penjualan atau sales journal dengan seperti ini. Contohnya ini UD Buana melakukan penjualan kredit kepada digital elektronik sebesar 286 juta. Maka kita masukkan ke dalam sales journalnya account receivable atau piutangnya sebesar 286 juta. Jadi seperti itu. Ini ada jurnal penjualan. Lalu bagaimana cara kita memasukkan ke buku besar pembantu piutang? Maka kita cari dulu buku besar pembantu piutangnya digital elektronik. Nah, kita cari dulu buku besarnya digital elektronik. Lalu tanggalnya kita tulis di kolom tanggal. Nah, akun receivable atau piutang dagang di sebelah debit bertambah sebesar 286 juta. Jangan lupa dalam membuat buku besar pembantu piutang, pertama-tama kita masukkan dulu saldo piutang dagang per pelanggan atau per debitur. Kita harus memasukkan dulu. Itu yang perlu kita ingat seperti itu. Nah, yang kedua adalah pencatatan buku besar pembantu piutang jika terjadi retur penjualan. Nah, di sini contohnya kemarin kita sudah beli, ternyata pada tanggal 7 Desember kita melakukan pengembalian barang karena barang tidak sesuai dengan yang kita pesan. Jadi di sini UD Digital Elektronik mengembalikan kepada UD Buana. Maka akan kita masukkan ke dalam jurnal umum. Nah, bagaimana pencatatannya di buku besar pembantu piutang? Pencatatannya seperti ini. Kita cari dulu pelanggannya. Nah, kita tulis tanggalnya, deskripsinya ditulis saja sales retur atau retur penjualan seperti itu. Nah, kalau terjadi retur penjualan berarti piutang kita berkurang. Maka kita cek, nah kita taruh di sebelah kredit. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah contoh pencatatan buku besar pembantu piutang jika terdapat bukti penerimaan kas atau adanya pelunasan piutang. Nah, ini contohnya ada bukti penerimaan kas, ada pelunasan piutang dari digital elektronik, kita masukkan ke jurnal penerimaan kas, seperti ini. Nah, lalu akan kita masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang. Seperti biasa, kita cari dulu nama pelanggannya. Kita tulis tanggalnya. Nah, karena ada pelunasan piutang, maka secara otomatis piutangnya berkurang, maka kita catat sebelah kredit. Jadi seperti ini. Nah, 3 contoh di atas itu adalah alur dari pencatatan mulai dari bukti transaksi sampai ke buku besar pembantu piutang. Jadi harus berurutan, mulai dari ada bukti transaksinya, kita masukkan kepada jurnal penerimaan kas, lalu langsung dimasukkan ke buku besar pembantu piutang. Jangan stepnya jangan stepnya itu dihilangkan. Jadi supaya nanti kenapa kok harus urut seperti ini, supaya nanti tidak kelewatan atau tidak kelupaan untuk dicatat. Dan setiap kali terjadi ada yang menanyakan jumlah piutangnya kepada pelanggan, jadi kita langsung tahu karena dari bukti transaksi catat jurnal, lalu kita langsung catat ke buku besar pembantu piutang. Itu adalah yang perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya di akhir bulan atau di akhir periode kita harus melihat kan tadi manfaatnya adalah sebagai pembanding antara buku besar umum dengan buku besar pembantu. Makanya kita bandingkan yang telah kita masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang, maka kita akan buat daftar saldo piutang. Daftar saldo piutang itu berisi
jumlah semua piutang dari pelanggan A, B, dan C. Contohnya seperti ini. Nah, itu kita bandingkan dengan buku besar umum, buku besar piutang yang umum. Jadi saldonya antara buku besar umum piutang dagang dengan daftar saldo piutang, maka harus balance, harus seimbang. Itu berarti pencatatan kita tidak ada yang salah, seperti itu. Nah, sekian pembahasan materi tentang buku besar pembantu piutang. Untuk kuis dan soal evaluasi akan saya share di dalam grup. Semoga materi kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.